Salam umat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama di tempat ini. Terlebih hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2023. Kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang menyertai, yang menuntun, yang memberkati sepanjang tahun 2023. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapa. Pagi hari ini kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Mari umat Tuhan naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan Engkau telah menyertai kami. Sepanjang tahun ini Tuhan Engkau memelihara kami. Sepanjang tahun ini kami boleh melihat anugerah demi anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Sepanjang tahun ini kami boleh melihat kemurahan demi kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selamanya kami mau memuji-Mu, selamanya kami mau menyembah-Mu, Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Inayana lama lamo, sandayana lama ya sando. Haleluya. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Sandayana mo. Haleluya. Haleluya. Limpah kasih-Mu Tuhan, limpah anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sianayara lama lamo. Haleluya. 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 Sigara lama
Sekarala parala 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 parala. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mengagumi pekerjaan-Mu, perbuatan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Pagi hari ini kami merenungkan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan segala kemurahan-Mu ya Aba. Kami merenungkan segala perbuatan-Mu yang ajaib sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dan hati kami bersyukur kepadamu ya Aba. Kau yang senantiasa memimpin, Kau yang senantiasa menuntun. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu ya Aba. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Aba. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami memuji kebesaran-Mu pagi hari ini ya Aba. Sekarala parala 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 parala. Syarala parala 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 parala. Syarala parala 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 parala. Dalam lembah Tuhan Engkau ada Tuhan. Di atas gunung yang tinggi Engkau ada bersama dengan kami ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarala parala 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 parala. Sekarala parala 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 parala
dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang labara mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari umat Tuhan sendiri katakan, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur kami naikkan, pujian bagi-Mu. Sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya ucapan syukur, pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau baik Tuhan selamanya. Kami percaya Engkau selalu ada, selalu bersama, selalu menyertai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
kasih, terima kasih Yesus. Hinayana yana lama lama lama, hinayana yana lama yase. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Umat Tuhan katakan, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Buat setiap kita yang menaruh pengharapan kita di hadapan Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk hari esok, mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Buka kedua tangan kita. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kalau kami boleh mengakhiri tahun ini, kami percaya janji-Mu tergenapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami mau meninggikan satu nama, nama Yesus yang telah menyertai kami di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan dan bersorak buat Tuhan, buat kasih setianya, buat kebaikannya, dan buat setiap kemurahannya dalam hidup kita. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu buat segala kebaikan-Mu hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Bisa tengok kiri kanan. Berikan salam, Tuhan baik selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau menjamin hidup kami Tuhan.
Hari ini Engkau menolong kami selama-lamanya. Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Kau gunung batuku dan Kau bangsa bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari yang percaya Tuhan menjamin hidup kita, bersorak buat Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Apa? Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Dia yang menjamin setiap kehidupan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom umat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bersama saya Abel, berikut Healthy News minggu ini.
Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Mengingatkan, bagi seluruh pelayan Tuhan, MD Passion Pusat akan diadakan pada Sabtu 6 Januari jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Demikian Hakinis minggu ini. Selamat tahun baru. Tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan?
Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Siang ini saya sungguh bersyukur karena Tuhan beri kesempatan untuk memberikan kesaksian. Karena puji Tuhan, tahun ini kul kita sudah mulai onsite lagi, ya kurang lebih 3 tahun lebih kita ngerasain sama-sama kul itu lewat online dan banyak sekali hambatan tantangan. Ya saya bersyukur kalau di Semarang saya ikut ambil bagian di kul. Anggota saya ada Akung, Apo waktu itu, ada Cirina, kemudian istri saya Pak Robi, ya kami bertujuh, ya puji Tuhan sama Meni, ya yang hari ini tidak bisa hadir. Kita saling bertumbuh, kita saling sharing, ya. Kalaupun dulu waktu itu masih online, tapi di tengah keterbatasan kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa nyembah Tuhan. Tapi bersyukur udah sekian bulan ini kita sama-sama online, di situ kita bisa lebih leluasa, ya. Pak Robi bisa sharing, Akung Abo juga bisa sharing, Meni, Cirina yang mungkin tetap semangat untuk kul, ya kita tunggu karena awal bulan nanti kita akan mulai lagi. Jadi saya percaya di tengah kul ini kita bisa saling bagi berkat. Ya, ada yang lemah kita saling mendoakan karena fungsinya kul adalah seperti persekutuan yang terbatas orangnya. Ya,
menjadi satu keluarga. Ya, saya juga bersyukur kalau di Semarang saya tidak kesepian. Saya punya orang tua yang di Semarang, karena orang tua saya di Jogja, istri saya di Solo, tapi di Semarang pun saya punya orang tua, kalaupun sekarang Apo sudah pulang ke surga juga. Ya, di tengah kul, ya, saya juga merasa dididik. Seringkali Apo, Akung juga ngasih tahu, ini loh harus gini loh. Teladan mereka, juga Pak Robi, ya, yang sering sharing ke kita juga. Dan Menik pun kalau selama ini di gereja juga kadang diem, ternyata kalau kul itu banyak ngomong ternyata. Ya, banyak komen. Ya itulah kita bisa melihat kalau mungkin di gereja kita dalam kondisi sebanyak seperti ini, waktu kita terbatas, kesempatan kita untuk mengungkapkan sesuatu atau kesempatan untuk saksi juga terbatas, tapi di tengah kul dia juga merasakan bisa bertumbuh. Ya, rasanya tahun ini cepat banget. Ya. Saya puji Tuhan, Februari kemarin pindah ke Semarang, rasanya 11 bulan tuh enggak, seperti pendek banget. Nah, seperti kul kita, ya. Tiap 2 minggu sekali kita kul, rasanya pengen kul lagi, rasanya enggak, bukan waktu yang lama, nunggu 2 minggu. Tapi karena apa? Kita rindu untuk bertemu, untuk berkumpul, bisa saling sharing. Dan pada saat berkumpul pun pasti ada yang dibahas, pasti ada yang di-sharingkan. Ya, jadi saya mengimbau semuanya, ayo tetap setia di kul. Karena apa? Itulah wadah. Ya, bersyukur juga kalau teman-teman di Next Gen tiap Rebu 2 minggu sekali kumpul di rumah. Saya bisa ngerti kebersamaan mereka, saya bisa melihat kesatuan hati mereka. Kalaupun masih belum banyak, tapi mereka juga bisa bertumbuh. Nggak sungkan lagi kalau pengen ngomong, pengen didoakan, pengen sesuatu, pengen dibantu, disitulah mereka bisa ungkapkan. Ya, jadi saya berharap kul tetap berjalan dan saya percaya tahun depan kulnya akan semakin bertumbuh, berbuah-buah, dan pesan Pak Andi, kulnya bisa berkembang, bisa kalau kita sebagai keluarga bisa punya anak lagi. Ya, itu tugas kita semua. Jadi ayo sama-sama, kalau saya di Kul Faith bisa bertumbuh, saya percaya yang lainnya pun pasti bisa bertumbuh. Kita ada 3, saya percaya nanti tahun depan bisa jadi 6, tahun depannya lagi bisa jadi 12, tahun depannya lagi bisa tumbuh. Semua karena Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Itu kesaksian saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk sharing saat ini. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa di tahun ini cerita dari 2021, ketika mami saya dipanggil Tuhan, itu jadi momen yang berat. Gitu. Tapi tahun berjalan tahun, ternyata hidup itu tetap bisa dijalani. Bahkan di tahun 2023 ini ada kesempatan untuk lebih dekat lagi ke mama yang sekarang. Dan kesempatan itu tidak bisa dilewatkan, apalagi di bulan November kemarin saya sempat pulang ke Jakarta, di mana anak-anak yang lain sedang sibuk dengan kegiatannya sendiri, sementara kondisi mami itu punya riwayat hipertensi dan juga stroke, jadi tidak bisa ditinggal sendiri dan hanya sisa saya yang punya waktu untuk menemani. Dan di momen itu saya ambil, oke, nggak apa-apa pulang, melewatkan kuliah hanya 1-2 minggu, dan di momen itu pertama kalinya kumpul keluarga, walaupun hanya berlima, itu jadi momen dimana kita mulai untuk punya mesbah doa keluarga kembali. Setelah sekian lama, saya nggak bisa pulang karena masih kuliah di Semarang. Nah, kemudian yang kedua, di tahun ini Tuhan memberikan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab secara finansial, membayar kuliah sendiri selama 6 bulan. Jadi sampai pertengahan tahun ini membayar kuliah sendiri. Kemudian 6 bulan terakhir udah bisa mandiri, benar-benar semuanya sendiri. Dan itu gak bisa dilakukan kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Tuhan juga melakukan perbuatan yang sangat besar terhadap keluarga besar, di mana keluarga besar itu keluarga yang Pancasila, jadi banyak sekali agama dan pandangan mereka. Tetapi di tahun ini untuk pertama kalinya
keluarga itu mengucapkan selamat Natal dan akhirnya menghargai keputusan saya untuk tetap menjadi pengikut Kristus tanpa ada pandangan atau cemoohan negatif lainnya. Jadi sepanjang beberapa tahun itu mereka selalu kayak, ngapain sih jadi orang Kristen? Kamu gak ada apa-apanya, dan nyatanya ketika kamu di bawah, ya tetap aja kok ngerasain jatuh. Dan kamu lemah dan lain sebagainya, kamu harus berjuang dan lain sebagainya. Karena memang ternyata mengikut Tuhan itu nggak mudah, tapi kalau kita tetap setia dan juga memberikan diri kita sepenuhnya ke Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan gak akan biarin kita sendirian dan bikin kita jadi sosok pribadi yang jauh lebih kuat. Dan juga kepercayaan untuk membantu di youth. Terima kasih. Itu juga salah satu kesempatan besar dan langkah yang gak bisa saya impikan dulu, karena namanya pelayanan itu masih baru. Jadi siapa sih saya, ngapain sih saya bantuin di situ, rasanya gak layak, dan masih banyak orang lain yang jauh lebih pantas dan mampu untuk melakukan tanggung jawab sebesar itu. Tapi ternyata Tuhan percayain ke saya, dan nyatanya selama setahun ini perjalanan yang sangat berat mampu diselesaikan dengan baik, dan Tuhan sangat teramat sayang sama saya, selalu memberikan berkat yang bukan hanya finansial materi semata, tapi juga keluarga seiman di tempat ini yang sangat mendukung, mendoakan, dan semua hal itu berbuah sangat baik hari ini. Dan dari situ menjadi semangat, apalagi saat ini sedang menyelesaikan studi, sedang menyelesaikan skripsi. Jadi saya berharap hal-hal yang sudah saya alami ini bisa memberikan sedikit semangat untuk kita semua dan menjadi bukti bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Tidak akan pernah kita dibiarkan jatuh sampai sedalam itu, karena Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap topang kita dengan kuat. Dan teruslah semangat, jadi berkat, dan percayakan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara kita yang tampilkan kesaksian. Semua diberkati. Yang diberkati lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Ya, tahun 2023 tahun yang luar biasa. Kita banyak mengalami hal-hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan kita pun percaya bahwa tahun 2024 kasih setia Tuhan akan lebih dahsyat lagi. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadi pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023 tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023 tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa sepanjang tahun 2023 ini. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ini. Terima kasih, dan kami juga saat ini bersatu hati berdoa, menopang untuk setiap pemimpin rohani kami
Kami berdoa untuk Ketua PPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GBI Jawa Tengah Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga untuk Gembala Sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami, mereka hamba-hamba-Mu yang setia, yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat, kuasa Roh Kudus terus memimpin hidup hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, secara khusus gereja Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Bapa dalam kehidupan para pemimpin kami ini Tuhan. Kasih-Mu melimpah, ada kekuatan yang baru, dan dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Ku memberkati seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa buat para pemimpin kami, buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota tercinta, kota Semarang, kota yang kami kasihi, di mana kami tinggal, kota di mana gereja-Mu boleh ada ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Salam Semarang, bila Semarang penuh dan kemuliaan Tuhan, Semarang diberkati Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kota ini ya Bapa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi kota Semarang, berkat-Mu Tuhan atas pemimpin kota Semarang ini ya Bapa. Biar sungguh-sungguh mereka yang telah Tuhan pilih menjalankan pemerintahan, mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar. Biar kehidupan mereka lewat apa yang mereka kerjakan, maka umat Tuhan boleh bebas memuji memuliakan Tuhan di kota ini. Pakai kehidupan mereka Tuhan, bahwa kota Semarang mengalami kemajuan demi kemajuan. Terlebih Tuhan, nyatakan kasih Tuhan lebih lagi atas kota ini. Kami rindukan lawatan Tuhan, kami rindukan pertobatan jiwa-jiwa, kami rindukan kebangunan rohani yang dahsyat atas kota Semarang. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa di kota ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kota Semarang ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar, bangsa di mana kami tinggal. Salam Indonesia, kasih-Mu dicurahkan atas Indonesia ya Bapa. Nyatakan kemuliaan lebih dahsyat lagi atas bangsa ini. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin bangsa, dari pusat sampai tingkat daerah, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Bila roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, ada kebijaksanaan dari Tuhan dalam pikiran mereka, untuk mereka boleh dipakai Tuhan untuk membawa Indonesia terus bergerak maju, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan Indonesia akan jadi hebat dan besar oleh kemuliaan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami menyerahkan keberadaan bangsa ini kepadamu. Terlebih ketika hari-hari ini bangsa ini sedang mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Tuhan Yesus, Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Karuniakan keamanan, damai, sejahtera atas Indonesia. Kami tolak segala api asing, segala siasat adu domba dan pemecah belah, segala kerusuhan dan huru-hara. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan yang melanda Indonesia. Dan kami percaya di tahun 2024 akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lawat bangsa ini Bapa. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu atas bangsa ini. Di era Pentakosta yang ketiga, kami akan melihat tuaian jiwa besar-besaran terjadi. Kami akan melihat lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi atas Indonesia. Kami akan melihat kebangunan rohani. Bahkan Tuhan akan bangkitkan generasi yang baru, generasi anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Bangkit generasi Yeremia, dipakai Tuhan jadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan dicurahkan atas negeri ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa
buat kerinduan gerejamu di tempat ini untuk sebuah tempat kudus Tuhan yang permanen, tempat di mana umat Tuhan boleh memuji, memuliakan Tuhan, tempat bagi jiwa-jiwa berkumpul menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami akan melihat, kami akan mengalami bahwa janji Tuhan dikenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yang percaya katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Yang sepakat sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan bagi Allah kita. Syukurlah kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun yang boleh kami lewati. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan mengingat semua kebaikan Tuhan, mengingat penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami dapat tetap tegak berdiri karena Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan dengan segenap hati kami. Dan saatnya kami boleh mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan pengurapan-Mu atas kami, supaya kami dapat melakukannya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Kau akan mengarahkan kemana kami akan berjalan, Kau akan menuntun kami kemana kami akan pergi Tuhan di tahun ke depan, karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap mendengar dan melakukan firman, mari katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan boleh kembali duduk. Puji Tuhan, kita kalau mengingat kebaikan Tuhan pasti hati kita enggak tahan. Amin saudara. Karena Allah itu sangat baik. Oleh karena itu kita bersyukur untuk tahun yang kita lewati. Karena kita masih ada, berarti Tuhan masih percayakan banyak hal. Berarti tugas kita belum selesai dan kita mau Tuhan terus berkarya, Tuhan masih terus pakai kita untuk menjadi terang saudara, karena tahun depan kita bukan saja bangkit dan menjadi pemenang, tetapi seorang pemenang harus menunjukkan terang, menunjukkan hasil kemenangannya itu bagi banyak orang ya saudara. Jadi tahun depan adalah tahun untuk bangkit dan jadi terang lah. Kenapa bukan jadi, kemarin ditanyakan kok kalimatnya itu tidak tahun untuk bangkit dan jadi terang. Enggak, ternyata kitanya yang harus menjadi terang, bukan sekedar karena kita memang terang gitu, tetapi kita yang harus menjadi terang. Kita harus action ya. Dan semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan. Amin, puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur untuk keluarga rohani kita, amin. Sekalipun masih kecil, tetapi kita bukan cuma ke gereja, tetapi marilah kita terus mempererat kehidupan keluarga rohani kita, boleh saling mendukung, saling menopang. Tadi kita tahu bahwa melalui Komsel kita boleh membagi berkat, ya, boleh sharing, dan memberikan, saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Dan kali ini kita harus mengakhiri tahun 2023 dengan bersyukur, karena ternyata tahun ini tanggal 31 jatuh pada hari Minggu ya saudara. Kita akan nyanyi satu lagu ya. Kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi yuk katakan terima kasih buat tahun yang Tuhan beri. Terima kasih buat tahun yang Kau beri. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Karena rasa syukur kita akan memuliakan Tuhan. Kalau tandanya kita tuh tahu
berterima kasih kepada Allah yang senantiasa menyertai kita. Apapun keadaan kita, saudara, apapun yang telah kita lewati, baik dalam suka dan duka, kita tahu ada penyertaan dan ada kebaikan Tuhan yang kita peroleh. Amin, saudara. Nah, semusim dalam hidup kita telah lewati. Kalau musim itu bisa bicara, mungkin kita bilang tahun, dalam sepanjang tahun kita lewatin musim, atau juga suatu pembalikan keadaan, itu juga musim. Mungkin kita bisa ada misalnya nih orang berpindah pekerjaan dari satu kota ke kota lain, atau berpindah pekerjaan aja itu sudah sesuatu perubahan yang terjadi, ataupun mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Itu adalah musim yang harus kita lewati, dan kita tahu bahwa Allah itu setia, saudara. Amin. Kita nyanyi satu lagi ya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin, saudara. Di sini ada yang pernah sampai harus puasa? Enggak ya? Tanda Tuhan Bapa kita memelihara kita. Amin, saudara. Kemarin juga saya tanya, Allah itu sungguh setia. Dia Allah yang mencukupkan kehidupan kita. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab ketika bangsa Israel harus mengalami musim yang baru. Bangsa Israel kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa, yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, yang telah mendampingi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan itu adalah masa-masa yang sukar. Yaitu siapa, saudara? Kematian Musa. Selain dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, ya, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, bangsa Israel mendapat tuntunan, arahan, ya, perintah, nasihat, teguran dari Tuhan melalui hambanya Musa. Mereka berjalan, mereka bergerak menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, suatu tanah yang akan diberikan kepada mereka. Mereka dipimpin, diarahkan oleh seorang hamba yang luar biasa. Tetapi dalam Ulangan 34 dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, saudara tahu alasannya? Sepertinya kalau sampai ada kuburan Musa, 3 agama besar akan datang menyembah dia dan dijadikan keramat, saudara. Tuhan tahu, puji Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala hal, segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Musa ini adalah seorang yang besar
dan tidak ada yang dapat menyamai, dikatakan bahwa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemampuannya penggembalaan ya saudara, dan dia dekat dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk menuliskan 5 kitab pertama ya saudara, bahkan diberikan pewahyuan. Saya pikir ketika Tuhan berbicara dengan Musa seperti muka dengan muka, Tuhan menyingkapkan suatu pewahyuan yang luar biasa sehingga dia dapat menuliskan bagaimana Allah menciptakan manusia saudara, dengan hikmat yang luar biasa saudara. Tetapi Musa tetap harus mati saudara, sekalipun kuburannya tidak ditemukan. Nah, dalam Yosua 1 ayat 1-9, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya saudara, di sini kita lihat bahwa bagaimana keadaan bangsa Israel itu ditinggal oleh Musa penuh dengan duka cita ya. Mereka pasti berpikir siapa yang bisa menggantikan seorang yang besar seperti Musa, seorang yang panjang sabar, seorang yang sangat lembut. Dikatakan tidak ada seorang pun yang lembut hatinya seperti Musa di bumi ini. Tetapi orang itu pun harus mati, dan mereka berpikir mau dibawa kemana ya. Kalau lagunya mau dibawa kemana ya saudara, ternyata ini lagunya mau dibawa kemana. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang sempurna atas bangsa ini, karena bangsa ini harus tetap masuk ke tanah Kanaan. Bangsa ini harus menerima janji Tuhan. Bagaimanapun Tuhan dengan sekuat tenaga ya, kalau kita pikir bahwa perjanjian Allah dengan Abraham ketika itu Abraham harus menjadi bangsa yang besar, itu adalah perjanjian Allah yang kan kalau perjanjian itu dua orang, tetapi kita tahu bahwa usaha Allah itu untuk menepati janjinya lebih daripada apa yang bisa Abraham sepakati ya. Kalau perjanjian berdua kan mesti ada kontrak gitu ya, tetapi kita lihat bahwa Allah sendirilah yang akan menggenapi janjinya itu. Seperti tadi dia panggil Musa, dia juga mempersiapkan hambanya ini yang bernama Yosua. Nah, firman Tuhan kepada Yosua, ayo Musa sudah mati, tapi dia tugasnya sudah selesai. Ya, jangan terus bergabung kalian yang belum selesai. Karena apa, saudara? Saudara dikatakan bersiap sekarang, seberangi sungai Yordan ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa memberikan semangat. Amin. Memberikan semangat. Oleh karena itu dikatakan ketika kita datang kepada Tuhan di pagi hari, Tuhan bilang dia memberi lidah seorang murid supaya kita dapat memberikan semangat kepada orang lain. Oleh karena itu pasti Tuhan telah memberikan semangat yang baru setiap pagi, karena kasih Tuhan selalu baru sehingga kita dapat memberi semangat. Allah adalah Allah yang senantiasa bersemangat saudara, bahkan dia lebih bersemangat dari kita. Kalau dia udah berjanji dia pasti tepati. Dia Allah yang lebih semangat dari kita untuk menepatinya. Oleh karena itu dia opiak-opiak, ayo bersiap sekarang, seberangi sungai Yordan ini menuju negeri yang aku janjikan. Nah, kita tahu bahwa hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Sepertinya Yosua ini takut saudara. Selama mendampingi Musa, pasti dia melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah diatur, bangsa yang karpe dewe, saudara. Dan dia melihat ajaran-ajaran Tuhan kepada bangsa ini, sehingga dia pasti gemetar ya saudara. Gimana aku bisa membawa bangsa ini untuk memasuki negeri yang Tuhan janjikan, sehingga Tuhan harus 4 kali memberikan kalimat untuk menguatkan dan meneguhkan
hati Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu 4 kali saudara. Ya, dan Tuhan memberikan suatu jaminan kepada Yosua, yaitu jika dia menguatkan hati, dia bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, dia akan beruntung. Dan dikatakan Tuhan akan berjanji perjalanan Yosua akan berhasil dan beruntung, saudara. Tetapi tentu saja mempercayakan kepada hidup kita kepada Tuhan seperti Yosua ini mempercayakan kepada Tuhan itu enggak semudah kita mengucapkannya, saudara. Kalau kita bilang, aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau dapat melakukan apapun. Tetapi ketika kita menghadapi sesuatu yang butuh hidup kita ini diserahkan, hidup kita ini berserah, apakah kita benar-benar bisa percaya penuh kepada Allah kita, ya. Nah, lalu next, bagaimana Yosua dan bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan? Saya bacakan Yosua 3 ayat 1 sampai 5. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan seluruh orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi untuk dapat mengalami mujizat penyertaan Tuhan dan memperoleh janji Tuhan di tahun ke depan, yang pertama, terus kita harus memandang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kita tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Kalau ada Tuhan, kita tahu ada hadirat Tuhan. Nah, bangsa Israel disuruh melihat tabut perjanjian Tuhan dan bergerak mengikutinya. Kita harus bisa melihat tuntunan Tuhan di tahun ke depan dengan terus memandang kepada Tuhan, saudara. Ya, saudara, bangsa Israel harus selalu melihat kepada tabut perjanjian pada saat mereka akan menyeberang sungai Yordan karena mereka belum pernah melewati jalan tersebut. Yang saya dapat, saudara, kita ini ke depan ada banyak, selalu setiap masuk tahun kita dengar banyak di medsos juga hal-hal yang mungkin akan terjadi. Bahkan ketika kita berpuasa kemarin 11 hari, ada bilang bahwa tahun depan kalau kita nggak berdoa sungguh-sungguh bisa saja negara ini akan chaos, ya. Ada banyak hal yang bisa terjadi, siapapun presidennya katanya bisa aja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara. Tetapi kita harus terus dapat memandang kepada Tuhan. Seperti Daud dikatakan, Kisah 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, saudara. Apapun yang telah diprediksi, kalau kita lihat berita-berita, sebetulnya komet itu banyak jatuh, saudara. Dan kita tahu bahwa di akhir dunia ini akan ada satu komet yang akan menghancurkan dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa apapun yang terjadi ketika kita memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Seperti Daud mengalami badai hidup, suka duka, lewat lembah kelam, lewat dia diangkat menjadi raja pun, orang pertama ya menjadi raja
dia tetap kuat saudara. Dia tetap berdiri tegak karena dia memandang kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, hal yang pertama untuk kita dapat tetap masuk tahun 2024, teruslah memandang kepada Tuhan. Yang kedua, kita terus dapat mengikuti Tuhan, tapi tetap menjaga jarak. Apa itu? Dikatakan bahwa hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi jaga jarak, yaitu 2000 hasta, supaya mengetahui jalan yang harus ditempuh, sebab jalan itu belum pernah dilalui dahulu. Ya, ilustrasinya seperti ini, saudara. Kalau siapa yang sering naik kereta, ya, saudara, kalau milih duduk di kereta itu seringnya yang deket loko apa yang paling belakang? Seringnya kalau saya tuh paling jelas ketika duduk di tengah. Jadi ketika belok, apalagi kalau perjalanan ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, ketika belok kita masih bisa lihat depannya saudara, lokonya. Tetapi kalau kita duduk paling depan, kita nggak bisa lihat. Ya, apalagi kalau di belakang. Beda saudara, ya. Nah, bukankah saudara dalam hidup kita atau tahun ke depan kita tuh nggak bisa mengerti jalan yang belum pernah kita lalui, ya, yang belum pernah kita akan alami, banyak kejutan-kejutan, ya, keadaan politik kita, bagaimana usaha kita, bagaimana kesehatan kita tidak pernah tahu. Bagaimana bahkan hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat kita tidak pernah tahu. Tetapi hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Next. Dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya. Anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ketika kita dekat memandang Tuhan, ada banyak hal yang bisa Tuhan sampaikan, bisa Tuhan nyatakan. Ya saudara, oleh karena itu gak usah terlalu stres saudara. Tetapi apa yang menjadi bagian kita untuk kita tahu, ya kita bersyukur saudara. Tetapi hal-hal yang tersembunyi biarlah menjadi milik Tuhan. Kalau kita nonton TV ya saudara, kalau kita hanya mikirin gimana sih kok kabel-kabel itu, dari kabel-kabel itu bisa keluar gambar. Atau sekarang kalau kita mikirin HP, cara kerja HP kok bisa ada gambarnya tiba-tiba fit call gitu ya. Dulu waktu saya kecil aja, cerita-cerita dari orang-orang yang keluar kota, ada loh pintu ketika kita datang itu jalan di depannya pintunya buka. Waktu saya kecil itu sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang wah gitu, kayaknya luar biasa. Wong TV aja masih hitam putih. Ya saudara, tetapi ketika kita sekarang masuk mall, kita berjalan aja pintu buka, itu hal yang biasa saudara. Tetapi kalau kita mikirin terus gimana itu semua bekerja ya saudara, kita nggak akan bisa menikmati siaran-siaran atau lihat medsos-medsos yang ada. Oleh karena itu biarlah apa yang menjadi bagian kita nikmati saudara. Nah, kita lihat, hasta merupakan ukuran baku pada waktu itu, yaitu yang menggunakan bagian tubuh manusia. Jadi waktu itu kan belum ada sentimeter, makanya tubuh manusia saudara. Hasta merupakan unit ukuran untuk panjang sepadan dengan jarak antara ujung siku lengan, ini ya, ujung siku lengan sampai ujung jari tengah, segini, jari tengah. Ya, jadi ukuran satu hasta sama dengan kira-kira 45 atau di situ 45,7 cm. Jadi 2000 hasta adalah kira-kira 914 meter. Itulah jarak yang harus dispelengin, jarak yang harus dilakukan ketika tabut itu berjalan dengan bangsa itu sendiri, bangsa Israel, ya. Dan dikatakan jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Next, apa itu saudara? Dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17, ini firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Niko juga. Jangan terlalu dekat, janganlah terlalu saleh.
Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi kalau kita tahu kita nggak boleh terlalu jauh dari tabut perjanjian, ya, dari hadirat Tuhan. Itu kita bisa langsung, kita kalau terlalu jauh ya nggak pernah ibadah, nggak pernah banyak baca firman, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak pernah apa saudara, persekutuan dengan saudara, nggak pernah praktek firman. Ya jelas itu bakalan kehilangan tuntunan Tuhan, bisa lost gitu. Tabut perjanjian bisa tiba-tiba hilang atau tidak terlihat lagi. Kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari pemenuhan segala hal yang baik dari Tuhan. Tetapi kalau terlalu dekat tuh gimana? Kok nggak boleh terlalu saleh ya? Orang dunia bisa bilang gini nih, ya jadi orang Kristen, jadi orang baik ya nggak usah terlalu baik lah, nggak usah terlalu lurus lah, biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu radikal gitu ya. Ya normal kan kalau orang dunia bicara seperti itu. Nah tetapi kalau Alkitab sendiri dikatakan bahwa jangan terlalu saleh, maksudnya itu apa? Jangan terlalu berhikmat. Nah ini saudara, ada orang-orang yang memang dia pegang kebenaran itu menurut ukurannya dia sendiri, kebenaran diri sendiri yang bahkan tidak bisa goyang oleh kebenaran Kristus itu sendiri, saudara. Nah, itu yang nggak boleh, saudara. Kalau kita terlalu baik, terlalu saleh, jadi ukurannya tuh ukuran dia sendiri, bukan ukuran firman. Nah, gimana supaya jaraknya itu jarak 2000 hasta antara bangsa Israel atau jarak kita dengan hadirat Tuhan itu perlu ada jarak supaya kita tetap bisa melihat tabut, supaya kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama jelas dengan menguduskan diri. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita lihat bahwa bagaimana Tuhan menuntun bangsa ini yang sekitar 2-3 juta untuk menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap, saudara. Nah itu adalah peristiwa yang luar biasa ketika kaki daripada imam yang memegang tabut itu menyentuh air dan air itu langsung menyibak, saudara. Kalau dihitung 2 juta sampai 3 juta orang, jalan 100 baris aja banyak sekali, saudara. Lebar dan lama ya. Jadi Tuhan tuh nahan airnya itu luar biasa. Nah, itulah peristiwa mujizat yang Yosua alami ketika dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dan menguduskan diri itu berarti ada harga yang harus dibayar oleh bangsa Israel sebagai persiapan mereka untuk menerima mujizat. Ketika kita membutuhkan mujizat di tahun depan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan pintu yang terbuka. Apa yang harus kita lakukan? Kuduskan diri. Yang pertama jelas kita harus banyak sembahyang, saudara. Ya, Pak Niko bilang banyak sembahyang, saudara. Kita nggak usah terlalu larut dengan hura-hura dunia ini yang menawarkan segala banyak hal, saudara, yang kita akan pernah puas, saudara. Tetapi kita harus memfokuskan untuk banyak sembahyang. Katakan sama-sama, banyak sembahyang. Artinya apa? Saudara, ada arti luas dan arti sempit. Arti sempit ya kita beribadah, kita melakukan pujian penyembahan. Tetapi terlebih ketika kita banyak sembahyang, lebih memberikan hidup kita untuk Tuhan. Fokus ya, banyak sembahyang, worship kepada Tuhan. Hidup kita berikan untuk menyembah Dia dalam segala apapun. Di Kolose 3 ayat 23, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, menguduskan diri berarti kita menjaga jarak itu supaya tepat. Kita tetap harus menghormati Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah adalah api yang menghanguskan. Jadi kenapa harus dijaga
Saudara, kita tetap menghormati Tuhan, bukan celelean ya. Kalau kita ngerasa dekat dengan Tuhan, jangan sampai lupa diri, jangan sampai memandang enteng kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Jangan sampai kita menganggap enteng setiap kita beribadah dan kehadiran Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, saudara. Oleh karena itu, hormati Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya kita juga tidak melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Libatkan Tuhan dalam setiap target, visi, ide-ide apapun dalam hidup kita. Karena dikatakan di Yakobus 4 ayat 13-5, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Makanya kita sering bilang insya Allah gitu, enggak apa-apa. Insya Allah jika Tuhan menghendakinya. Terus kita bawa setiap apapun yang kita rancangkan dalam tangan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Yang terakhir kita lihat bahwa dan ingat Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Yosua 3 ayat 10-11 katakan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Inilah adalah orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan ya saudara. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Jadi saudara, ingat Tuhan selalu menyertai kita. Dia Allah yang hidup, dia ada di tengah-tengah kita. Satu sukacita ketika kita ingat satu firman atau kitab di Sefanya. Dia selalu bergirang di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Saudara, kalau ingat lagu ini, kita harus tahu bahwa Allah di tengah-tengah kita. Dia senang di tengah-tengah kita dan dia bergirang karena kita. Mau nyanyi lagu ini ya? Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin saudara. Setiap anak-anak Tuhan berkumpul beribadah, Tuhan Allah bergirang, bersorak karena kita. Saya selalu mengingatkan Tuhan Allah itu bersemangat loh atas kita. Oleh karena itu kita harus bersemangat. Tuhan bergirang atas kita. Dia senang, dia cinta sama kita. Dia tuh bergairah atas kehidupan kita. Amin saudara. Dia Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Dia akan menghalau musuh-musuh kita saudara. Jadi seperti janji Tuhan kepada Yosua di awal kepemimpinannya di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allah selalu ada bersama-sama kita. Yang terakhir, mari
kuatkan dan teguhkan hati kita. Jalan yang baru yang harus kita lewati mungkin kita belum tahu saudara, jelas belum ada yang tahu saudara. Tetapi teruslah mengikut Tuhan, masuk dalam tahun yang baru, masuk untuk menerima janji Tuhan. Bersemangat saudara menerima janji Tuhan, amin. Nah, dengan terus memandang Tuhan, tetap jaga jarak. Tadi kayak bilang bahwa kita harus membayang, kita harus hormati Tuhan saudara. Dan ada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita dan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk tahun yang Tuhan yang telah kita lewati. Dan mari kita terus memandang kepada Tuhan. Terus kita lihat tabut itu berjalan kemana. Kita harus dapat melihat dengan menjaga jarak. Kita hormati Dia, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, ada satu ketika kami hadapi sesuatu yang tiba-tiba, ketika Apo harus pergi terlebih dahulu ke rumah Tuhan, kita mengawali sesuatu dengan tiba-tiba seperti nubuatan Pastor Di bahwa tahun ke depan mungkin ada banyak hal yang tiba-tiba dalam hidup kita, seperti badai yang datang dalam hidup kita, ataupun ada lawatan Tuhan yang bisa terjadi secara tiba-tiba, gelombang pertobatan yang terjadi secara tiba-tiba, bencana-bencana alam yang bisa juga terjadi tiba-tiba. Tetapi mari terus arahkan mata kita kepada Tuhan supaya kita tetap bisa teguh berdiri. Kita lihat penyertaan Tuhan. Di awal-awal kita juga bingung, ada satu kesaksian bahwa orang akan berpikir lalu gimana yang ada di rumah yang menjaga aku. Tetapi Tuhan itu baik, bahkan Dia mengirimkan seorang ART yang langsung bisa cocok, baik, rajin. Itu adalah pertolongan Tuhan yang bahkan kita tidak pikirkan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Ada banyak hal yang kita butuhkan, Allah akan siapkan segala-galanya dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang akan terus mendorong kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Sehingga Dia berkata, bersiaplah sekarang, kuduskan dirimu sebab besok Allah akan melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat yang mungkin kita tidak pernah bayangkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami akan terus memandang kepada Tuhan. Kami akan terus mengikuti Tuhan. Dan kuatkan kami untuk tetap setia. Kami setia bukan karena kami yang menjadikan diri kami setia, tetapi karena Allah Roh Kudus yang membawa kami untuk menjadi setia. Sebab Allah itu setia. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Syukurlah. Saya kembalikan pada hamba-Nya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari angkat tangan kita bersama. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Ini komitmen kami Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tanganmu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami siap Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah setiap kita sungguh-sungguh siap memasuki tahun yang baru. Ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Saudara, banyak hal yang terjadi di masa lalu kita. Kegagalan, ditinggalkan, dilukai, terpuruk, khawatir, ketakutan, tidak percaya diri. Kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda. Demikian saya pun juga mengalami pengalaman bagaimana alami duka cita yang mendalam di penghujung tahun ini. Tetapi tadi ketika kita bersama-sama memuji menyembah dan kita memperkatakan janji Tuhan di tahun 2023 yang terakhir kita katakan di hari ini, Tuhan seperti mengingatkan dan membuat saya terhentak. Saya sungguh-sungguh mengalami tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Apa artinya, saudara? Di hari terakhir ini, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kekecewaan kita, bangkit dari ketakutan kita, bangkit dari kekhawatiranmu, bangkit dari rasa kehilanganmu itu. Dan Tuhan katakan bangkit, jadilah pemenang. Jadilah pemenang atas segala problem, masalah yang sedang terjadi. Pandang kepada Tuhan,
Tetap ikuti Tuhan, saudaraku. Pandang kepada Dia. Seperti tuntunan Tuhan atas orang Israel. Pandang kepada tiang awan dan tiang api yang akan terus bergerak untuk menuntun umat Tuhan. Dan terus ikuti kemana tabut itu melangkah dengan menjaga jarak. Bagian kita adalah terus agar kita boleh melihat kemana tabut itu bergerak. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Dan tetaplah yakin meskipun kita tidak melihat bahwa Allah tetap menyertai kita. Mari saat ini saudara, bolehkah kita membuka kedua tangan kita? Kami siap Tuhan memasuki tahun 2024 dengan pertolongan-Mu. Dan di hari terakhir ini kami mau katakan, tahun 2023 ini kami mau bangkit dan menjadi pemenang. Tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Secara pribadi, lepas pribadi katakan, aku bangkit dan menjadi pemenang. Di hari terakhir ini katakan, semua katakan secara pribadi, aku bangkit dan menjadi pemenang. Dan siap memasuki tahun yang baru. Tahun untuk bangkit menjadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa. Kami pegang janji Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Dalam segala doa permohonan kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di depan kami. Engkau mempersiapkan jalan yang terbaik bagi kami. Terlebih Engkau selalu menyertai kami, umat kesayangan-Mu. Saat ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami membuka hati dan mengangkat kedua tangan kami. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.